Wus wajibing manungsa puniki anggayuh mring urip kang utama, kapisan budi luhur ngilmu kawruh kang kaping kalih, katelu gegayuhan den kanteni lagu yang didol Trisarana aja sira tinggal salah siji. Sudah menjadi wajibnya manusia untuk mencapai hidup utama, hanggayuh mring urip kang utama. Kapisan budi luhur pertama adalah budi pekerti yang baik yang luhur. Kedua, ngilmu kawruh, yaitu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, gegayuhan den kanteni laku, yaitu angan-angan atau cita-cita atau khayalan yang disertai dengan laku atau tindakan atau aksi atau perbuatan atau fiil. Kira-kira begitu. Ketiga nilai-nilai Jawa ini sebaiknya tidak ditinggal salah satu. Pesan dalam tembang Jawa lawas yang saya pelajari sejak kelas 1 SMP, itu artinya 30 tahun silam, merupakan ajaran yang saya kira tetap relevan sampai kapanpun. Saya menembangkan ini sekaligus untuk mengingatkan diri sendiri supaya tidak menjadi Kiai Jarkoni, bisa berujar tetapi tidak bisa ngelakoni. Iso ujar ira iso ngelakoni. Ya, pada tanggal 18 purnama, 18 bulan maksudnya, penanggalan bulan, terpantau ulatnya sudah menetas. Kita lihat. Ini. Seperti ini. Dan usia bawang merah saya sudah 10 hari setelah tanam. Alhamdulillah tumbuh serempak meskipun bibitnya tergolong muda dan sebetulnya belum cukup umur, belum ada 4 bulan begitu maksud saya. Alhamdulillahnya lagi, tadi menjelang waktu sholat Jumat terjadi hujan yang deras untuk pertama kalinya di bulan Desember, tanggal 1 Desember kali ini. Sebagaimana kebiasaan orang Jawa, Desember dimaknai sebagai gede-gedenya sumber, gede-gedene sumber begitu. Sebenarnya otak-atik gathuk, utak-atik, mengingat kata Desember dan seluruh nama bulan yang lazim dipakai saat ini bukanlah berdasarkan penanggalan Jawa, melainkan dari peradaban Eropa. Jadi kalau orang Jawa bilang Desember gede-gede ini sumber, Januari hujan sehari-hari, itu ya otak-atik gathuk, tapi memang memudahkan untuk meniteni atau menghafal kapan datangnya musim penghujan. Biasanya tidak bergeser terlalu banyak. Ya kebetulan pada bulan November
Kemarin hanya terjadi hujan 2 kali, satu deras, kedua gerimis. Itu terjadi sebelum tanam. Nah, setelah tanam sampai hari ini hujan juga baru kali ini. Jadi saya kira cukup terbantu untuk urusan pengairan. Dan ini sudah saya lakukan pemupukan 1 kali. Pupuk dasarnya hanya pupuk organik, yaitu kotoran ayam petelur. Saya fermentasi di lahan dan tidak memakai pupuk dasar kimia. Tapi pada usia 8 dan 9 hari setelah tanam, atau kemarin, lusa, dan kemarin, itu saya pupuk NPK. Mereknya Yaramila Unik, harganya 650.000 per 50 kg. Saya taburkan dengan dicampur 10 kg pupuk seed A, yang kandungannya terutama adalah nitrogen dan sulfur atau belerang, hanya 10 kg. Berarti kan ya 1/6 dari bobot keseluruhan. Bibit yang saya tanam sebagaimana saya sebut dalam video sebelumnya adalah 160 kg peritilan. Cuaca saat ini kembali mendung pada sore ini. Seperti itu kawan-kawan. Ya, semoga pada hari berikutnya hujannya tidak terlalu deras, yang penting cukup begitu, dan membawa berkah bagi kawan-kawan tani, terutama yang di daerah kesulitan air, entah itu sumurnya dalam atau memang berada di perbukitan atau pegunungan. Ini kita lihat rumputnya lulangan menuju mati. Itu saya semprot herbisida sistemik mereknya Elang dengan dosis 330 mili. Saya ulangi, 330 mili per tangki 20 liter. Dan mati. Saya campurkan sedikit Kalaris, herbisida sistemik yang untuk tanaman jagung, sisa dari masa tanam setahun lalu lah. Saya tambahi kira-kira 150-an mili. Jadi cukup banyak saya semprotkan ke tebing bedengan, dan terbukti tanaman bawang merah aman. Dan herbisida Gold, sistemik Gold ditambah herbisida pratumbuh Gold dan Pro, itu saya semprotkan 4 hari setelah tanam. Terbukti aman seperti itu pertumbuhannya. Kalau ada yang belum tumbuh, itu saya pastikan karena pada bagian yang kurang rata tersiram oleh nozzle dari selang irigasi, selang PE ini. Mengenai selang PE, irigasi dengan microjet sprayer ini sudah saya sebutkan di dalam video sebelumnya. Rencananya ini kalau terjadi hujan 3 kali berturut-turut seperti biasanya, akan saya taburkan kalsium karbonat. Bahan yang mudah saya dapat di sini hanya 26.000 per 40 kg. 26.000 per 40 kg itu sudah tergolong lembut, mesnya 800. Jadi cukup mudah terserap ke dalam tanah ketika kena hujan. Untuk persiapan perawatan, pestisidanya juga sudah saya siapkan. Nah, kembali mengenai ulat tadi, selalu setiap pada tanggal 18 penanggalan bulan atau Komariah, itu ulat sudah menetas sejak 3 hari kelaper itu menaruh telurnya di dedaunan. Tapi beruntung pantauan saya
ulatnya tidak banyak. Itu artinya ketika malam purnama menjelang purnama, ketika purnama dan setelah purnama itu tidak terlalu banyak lah laparnya. Jadi relatif aman. Kendati demikian, mulai besok mungkin juga pagi saya semprot dengan insektisida ditambah sedikit fungisida. Pestisida yang saya siapkan macam-macam, tapi yang jelas satu sistemik, satu kontak fungisidanya itu untuk hari ini misalnya, besok disemprot lagi dengan fungisida sistemik dan fungisida kontak yang berbeda, besoknya lagi juga begitu. Artinya ada 3 paket fungisida yang saya siapkan, di rolling tiap hari. Untuk tahap 30 hari pertama ini ya tipis-tipis dulu lah, atau melihat kondisi. Kalau memang sekiranya ada ancaman ya ditambah begitu. Ya, mudah-mudahan bisa selamat sampai panen. Dan saya kira teman-teman petani bawang merah di banyak tempat juga mulai tanam bulan-bulan ini, karena hujan rupanya sudah mulai merata di Jawa. Kalau ada yang belum mungkin hanya sebagian kecil. Mudah-mudahan sekali lagi hujannya membawa berkah bagi kaum tani dan ya khususnya petani bawang merah, mengingat tanaman ini sangat sensitif terhadap asam yang terkandung dalam air hujan. Saya kira demikian dulu kawan-kawan. Saya sangat senang berbagi mengenai apa yang sekiranya bermanfaat, tapi kalau ternyata dianggap tidak bermanfaat, silakan diabaikan. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.